Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insania dengan NIM 220322609529. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang polimer struktur, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisika Material offering P17 yang diampu oleh Prof. Markus Diantoro. Nah, selanjutnya yang pertama itu polimer. Nah, apa sih itu polimer? Nah, polimer itu adalah material yang tersusun dari molekul raksasa atau juga disebut sebagai makromolekul, yang dimana itu terbentuk dari pengulangan unit-unit kecil yang disebut dengan monomer. Selanjutnya adalah sejarah penggunaan polimer. Nah, polimer alami yang berasal dari tanaman dan hewan itu telah digunakan selama berabad-abad. Nah, pada polimer alami dari tumbuhan itu berasal dari tumbuhan yang telah digunakan sejak zaman kuno untuk berbagai keperluan. Nah, seperti contohnya itu kayu. Selanjutnya yaitu molekul polimer. Nah, maksud dari molekul polimer itu apa? Nah, molekul polimer ini adalah molekul besar atau makromolekul yang tersusun dari banyak unit berulang yang disebut dengan monomer. Nah, polimer ini itu dapat terdiri dari ribuan hingga jutaan atom yang terhubung dengan rantai panjang melalui ikatan kimia. Nah, polimer rantai karbon itu memiliki tulang punggung atom karbon yang saling terikat tunggal, yang dimana membentuk rantai yang berkelanjutan. Nah, atom karbon ini itu dapat membentuk ikatan tambahan, dan polimer tersebut itu tersusun dari unit pengulangan yang disebut dengan monomer. Selanjutnya ada molekul hidrokarbon. Nah, apa aja sih struktur dari molekul hidrokarbon itu? Nah, yang pertama itu hidrokarbon itu terdiri dari atom karbon dan hidrogen yang terikat secara kovalen. Nah, setiap atom karbon itu dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, sedangkan atom hidrogen itu hanya dapat membentuk 1 ikatan saja. Nah, ikatan kovalen itu dapat berupa ikatan tunggal, rangkap 2, atau bisa rangkap 3, tergantung pada jumlah elektron yang dibagikan antar atom itu sendiri. Nah, seperti yang terlihat pada metana CH4 dan etilena atau C2H4. Nah, molekul dengan ikatan rangkap 2 atau rangkap 3 itu disebut tidak jenuh. Kenapa seperti itu? Yaitu karena atom karbon itu tidak terikat pada 4 atom lainnya. Nah, kemudian hidrokarbon jenuh itu hanya memiliki ikatan tunggal saja dan tidak dapat menambahkan atom baru tanpa menghilangkan atom lainnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah struktur molekul polimer. Nah, teman-teman bisa lihat di layar slide itu ada 4 gambar, yang dimana gambar A itu merupakan contoh dari polimer linear. Nah, maksud dari polimer linear itu apa? Yaitu dia memiliki unit pengulangan yang terhubung ujung ke ujung untuk membentuk rantai tunggal yang panjang dan fleksibel. Nah, pada gambar yang B itu merupakan polimer bercabang, yang dimana dia itu memiliki rantai samping yang terhubung ke rantai utama.
Nah, pada gambar yang C itu merupakan polimer ikatan silang, yang dimana G itu memiliki rantai linear yang dihubungkan oleh ikatan kovalen. Nah, yang selanjutnya yang gambar D itu merupakan polimer jaringan, yang dimana dia itu memiliki struktur 3 dimensi yang terbentuk dari monomer multifungsi. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi molekul polimer. Nah, konfigurasi ini itu terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama ada stereoisomerisme, yaitu pada polimer ini itu merujuk pada pengaturan spasial atom yang berbeda meskipun urutan ikatannya itu sama. Nah, stereoisomerisme ini itu ada 3 konfigurasi. Yang pertama itu ada konfigurasi isotaktik, yang dimana dia itu memiliki semua gugus R pada sisi yang sama di rantai karbonnya. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di gambar ini. Ya, pada gambar ini itu bahwa setiap atom karbon itu memiliki 2 atom hidrogen dan 1 gugus R yang terikat padanya. Nah, gugus R itu ditandai dengan lingkaran merah. Nah, untuk konfigurasi isotaktik ini itu ditandai dengan semua gugus R itu berada di sisi yang sama dari rantai karbon itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konfigurasi sindiotaktik, yang dimana itu gugus R itu bergantian sisi rantai. Nah, seperti contohnya teman-teman bisa lihat di gambar. Nah, yang ketiga itu ada konfigurasi atatik, yang dimana gugus samping itu tersebar secara acak sepanjang rantai utama. Nah, teman-teman bisa lihat contoh di gambar tersebut. Nah, yang kedua itu ada isomerisme geometris, yang dimana pada polimer dengan ikatan rangkap itu terjadi karena posisi gugus samping yang berbeda terhadap ikatan rangkap. Nah, pada isomerisme ini itu ada 2 macam konfigurasi. Yang pertama itu ada cis, yang dimana struktur cis yakni gugus CH3 dan atom H yang diposisikan pada sisi yang sama dari ikatan rangkap. Contohnya teman-teman bisa lihat di gambarnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada trans. Nah, struktur trans ini yaitu yang dimana CH3 dan hidrogen itu berada di sisi yang berlawanan dari ikatan rangkap di sisi yang sama dengan dari ikatan rangkap itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu polimer termoplastik dan termosetting. Nah, yang pertama yaitu polimer termoplastik. Nah, termoplastik ini itu bersifat melunak dan dapat dicetak ulang saat dipanaskan. Nah, pada saat mengeras itu didinginkan. Nah, proses ini itu dapat diulang beberapa kali. Nah, pada tingkat molekulnya, itu pemanasan mengurangi kekuatan ikatan sekundernya, memungkinkan rantainya itu bergerak relatif satu sama lain di bawah tekanan dan relatif lunak. Nah, biasanya polimer linear atau bercabang dengan rantai yang fleksibel, yaitu degradasinya terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Nah, seperti contohnya yaitu ada polietilena, yaitu polistirena, ada PET, dan PVC. Nah, degradasinya itu terjadi pada suhu yang sangat tinggi. Yang selanjutnya yaitu polimer termoset. Nah,
polimer ini itu menjadi keras secara permanen selama pembentukannya dan tidak melunak saat dipanaskan. Kemudian, polimer termoset itu memiliki ikatan silang kovalen yang ekstensif antara rantai molekul yang menahan gerakan rantai pada suhu yang tinggi. Nah, ketika termoset ini lebih keras, lebih kuat, itu memiliki stabilitas dimensi yang lebih baik daripada termoplastik tadi. Nah, biasanya polimernya itu berkaitan silang atau jaringan. Nah, contohnya itu seperti karet vulkanisir, epoksir, fenolat, dan beberapa resin poliester. Nah, degradasinya itu terjadi hanya pada suhu yang sangat tinggi yang memecah ikatan. Yang selanjutnya yaitu copolimer. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kan ada gambar di sampingnya, yaitu pada gambar A itu merupakan copolimer acak yang dimana dua unit yang berbeda yang tersebat secara acak di sepanjang rantai. Nah, untuk gambar yang B itu merupakan copolimer bolak-balik. Nah, seperti namanya, itu dua unit pengulangan pergantian posisi rantainya. Nah, untuk yang gambar C itu merupakan copolimer blok. Nah, copolimer blok itu adalah copolimer yang dimana unit pengulangan yang identik dikelompokkan dalam blok-blok di sepanjang rantainya. Nah, untuk gambar yang D, itu merupakan copolimer cengkok, yaitu cabang samping homopolimer dari satu jenis dapat dicengkokkan ke rantai utama homopolimernya itu, yang dimana terdiri dari unit pengulangan yang berbeda. Nah, yang selanjutnya yaitu kristalinitas polimer. Nah, maksud dari kristalinitas polimer itu apa? Nah, kristalinitas pada polimer itu berbeda dengan logam dan keramik, yang dimana melibatkan pengaturan rantai molekul yang kompleks, yang menghasilkan struktur kristal dengan sel satuan yang rumit. Nah, karena ukuran dan kompleksitasnya molekulnya itu, maka polimer seringkali disebut dengan semikristalin, yang dimana dengan daerah kristal yang tersebar dalam matriks amorf. Nah, yang selanjutnya yaitu kristal polimer. Nah, pada polimer semikristalin itu terdiri dari kristal kecil atau kristalit yang tersusun rapi, yang diselingi oleh daerah amorf dengan molekul yang terorientasi acak. Nah, studi kristal tunggal itu menunjukkan struktur lamela tipis yang seringkali membentuk struktur yang berlapis. Nah, polimer semikristalin yang dikristalkan itu dari lelehan sering membentuk struktur spherulet. Nah, yang selanjutnya yaitu ada cacat pada polimer. Nah, maksudnya apa? Nah, maksud dari cacat di sini yaitu cacat titik dalam polimer itu berbeda dari logam dan keramik. Karena apa? Karena strukturnya itu yang makromolekulernya. Nah, cacat ini itu meliputi yaitu ada kekosongan atom atau ion interstisial, kemudian ujung rantai, cabang, loop, dan molekul pengikat antar kristal. Nah, teman-teman bisa lihat ada gambar di sampingnya. Nah, gambar ini itu merupakan skema representasi dari cacat pada polimer kristalit. Selanjutnya yaitu difusi dalam bahan polimer. Nah, di sini difusi molekul kecil misalnya O2, H2O,
dalam polimer itu lebih penting daripada difusi atom rantai. Nah, difusi itu lebih cepat melalui daerah amorf karena strukturnya yang lebih terbuka, mirip dengan difusi interstisial dalam logam. Nah, laju difusi di sini itu dipengaruhi oleh ukuran dan reaktivitas molekul asing, di mana molekul kecil dan inert itu berdifusi lebih cepat. Demikian penyampaian materi terkait polimer struktur. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.